Maka kita mengakui Pancasila, yang mengakui bahwa yang penting adalah semua suku di Indonesia ini mengakui asas ketuhanan. Artinya kita mengakui bahwa peranan Tuhan, peranan Allah dalam masyarakat, dalam negara adalah number one, nomor satu. Walaupun pada kenyataannya pada waktu itu ada komunisme. Komunis kan nggak mengakui Tuhan, ya kan? Mereka anti Tuhan, ateis. Maka kemudian yang terjadi memang masyarakat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa itu seperti ada duri dalam daging dengan adanya komunis. Ya, ada yang ngeganjel gitu loh. Kita semuanya mengakui Tuhan, itu kok ada yang tidak mengakui Tuhan gitu. Tapi sebenarnya kita toleran aja kok. Nggak ada masalah. Cuma masalahnya komunis ini memang sesuai dengan ajaran mereka. Revolusioner dan menganggap agama itu adalah candu bagi masyarakat. Justru mereka yang memusuhi orang-orang yang beragama. Mereka yang melakukan provokasi, mereka yang melakukan teror, mereka yang melakukan intimidasi. Banyak sekali peristiwa-peristiwa before 65 itu yang sangat merugikan umat Islam. Al-Quran dibakar, masjid dibakar, Quran diinjak, kiai dibunuh. Belum lagi provokasi-provokasi antara yang mereka lakukan terhadap pemuka agama. Ya karena kita mayoritas Islam, maka yang paling menderita adalah para ulama. Memang ada juga yang dibunuh seperti pendeta-pendeta, tapi kan karena mereka jumlahnya sedikit nggak begitu ketara. Karena jumlahnya adalah mayoritas Islam, tentu yang ketara adalah korban dari jumlah umat Islam. Maka komunisme itu kemudian dianggap sebagai suatu hal yang sempalan yang membuat masyarakat kita kayaknya jadi nggak enak sendiri gitu. Ini diantara kita yang semuanya beragama kok ada yang provokasi anti agama, kan nggak enak banget rasanya. Apalagi kemudian perilaku mereka sangat memusuhi umat beragama, memprovokasi, bukan hanya memusuhi tapi memprovokasi dan menyerang, melakukan teror, sehingga mereka kemudian berani melakukan pemberontakan yang menyebabkan terbunuhnya para pemimpin. Ya otomatis dendam lama itu akhirnya meledak gara-gara kelakuan komunis sendiri. Maka kalau kita katakan sebenarnya walaupun kita itu negara berketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama. Seandainya komunis nggak kayak gitu kelakuannya, mungkin kita bisa hidup berdampingan, tetap komunis nggak dilarang, ya kan? Mungkin bisa sama-sama berkembang walaupun rasanya ada yang aneh di antara masyarakat beragama, ada yang nggak beragama. Tapi karena mereka sendiri yang melakukan teror, melakukan intimidasi, melakukan provokasi, melakukan penyerangan-penyerangan, membunuh, membakar dan sebagainya, maka tentu saja ketika mereka melakukan kesalahan dengan melakukan kudeta, ini menjadi titik api, titik ledak ini. Suatu hal yang sudah terpendam sekian lama, lalu kemudian ada kesempatan meledak, ya meledak beneran. Akhirnya setelah gagalnya G30SPKI, maka kemudian orang-orang komunis itu dikejar di sana sini, karena pada dasarnya mereka itu orang udah mendendam sama mereka. Nah, makanya kemudian seandainya kemudian pada akhir-akhir ini ada upaya yang mencoba untuk mengelabui sejarah dengan mengatakan bahwa komunis adalah korban dari Pak Harto. Ya, kita jangan sampai kemakan provokasi seperti itu. Suruh dia belajar tentang sejarah yang terjadi sebenarnya seperti apa. Saya katakan bahwa sebenarnya andai kata mereka tidak melakukan gara-gara seperti itu, mencari permusuhan dengan perilakunya, mungkin tidak terjadi G30S, mungkin sampai saat ini komunis masih hidup di Indonesia. Ya kan? Bisa berdampingan. Cuma karena mereka melakukan suatu pengkhianatan berapa kali? 27, 48, 65, 3 kali. Tahun 27 mereka juga berontak, cuman karena waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, maka yang jadi musuh utamanya penjajah Belanda 1927, makanya nggak kehitung karena mereka masih dianggap Indonesia. 1948 itu Indonesia sedang berperang melawan tentara sekutu, ya kan? 45 sampai 49 itu kan perang melawan agresi Belanda yang didukung sekutu. Tiba-tiba komunis menusuk dari belakang. Ya, mereka melakukan pemberontakan pada saat pemerintahan kita lagi sibuk menghadapi serangan agresi dari tentara asing. Tapi tetap dilupakan lagi.
masih dimaafkan. Wah, kembali lagi setelah 49 ya sudah dilakukan maaf lah katakanlah. 48 mereka melakukan pemberontakan sudah dimaafkan, dan bahkan mereka tahun 55 bisa ikut pemilu menjadi partai yang nomor 3 terbesar ya, setelah PNI nomor 1, nomor 2 NU ya, kemudian PNI, Masumi, kemudian NU, kemudian PKI nomor 4. Berarti kan dia melakukan pemberontakan tahun 48 itu mereka sebenarnya sudah dimaafkan. Tapi dendam lama ya tetap dong, nggak bisa hilang begitu aja. Terutama dari angkatan darat, karena mereka yang menjaga keamanan, tiba-tiba lagi perang lawan Belanda, kalau ditusuk dari belakang, mereka yang paling dendam. Maka walaupun PKI itu kemudian masih bisa hidup sampai setelah itu, ya ada dendam. Perilaku mereka makin menjadi-jadi. Melakukan lagi pemberontakan tahun 65, di mana TNI Angkatan Darat banyak yang mati, jenderal. Ya otomatis lah meledak. Oke, jadi kita lihat bahwa sebenarnya menurut teori perjanjian masyarakat ini, Indonesia itu ya sudah melakukan suatu kesepakatan ya, setelah Indonesia merdeka itu kita sebut sebagai suatu Paktum Unionis. Minggu lalu sudah saya sini. Paktum Unionis yaitu perjanjian persatuan antar suku-suku menjadi Indonesia. Ya, kemudian ada Paktum Subjektionis, perjanjian mengangkat pemimpin, yaitu Soekarno-Hatta, Soekarno sebagai presiden, Hatta sebagai wakil presiden. Ya, jadi ada Paktum Unionis, ada Paktum Subjektionis. Lalu ditetapkan juga Staats Fundamental Norms, norma dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila inilah yang menjadi norma atau aturan dasar, norma dasar kita berbangsa, menjadi ideologi dasar bagi bangsa Indonesia. Sehingga di sinilah kita melihat bahwa baik Islam maupun Kristen maupun Hindu maupun Buddha dan yang lain itu kemudian bersepakat tidak menjadikan agama sebagai landasan negara, tapi menjadikan Pancasila yang bisa menaungi keseluruhan agama yang ada. Yang paling pokok mereka berketuhanan yang Maha Esa, walaupun sebenarnya yang Maha Esa itu hanya di Islam kan, kalau kita melihat ya kan. Tapi udahlah, yang penting berketuhanan. Kemudian juga setelah ditetapkan Staats Fundamental Norms atau norma dasar negara, ditetapkan lagi ini Leges Fundamentalis, Grundgesetz, yaitu apa? Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum dasar. Jadi Pancasila sebagai normanya, hukum dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita lihat tahun 45 ini sebenarnya sudah lengkap lah Indonesia berdasarkan teori perjanjian masyarakat, terbentuk suatu negara, ya, di mana masyarakat berjanji ya untuk membentuk satu bangsa Indonesia karena bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian ada proklamasi sebagai Paktum Unionis, pengangkatan presiden dan wakil presiden sebagai Paktum Subjektionis. Kemudian ada Staats Fundamental Norms, Pancasila, dan ada Undang-Undang Dasar 45 sebagai Grundgesetz atau sebagai Leges Fundamentalis. Nah, jadi kita berdasarkan teori ini sudah sah menjadi negara dari perjanjian masyarakat. Oleh karena itulah, karena kita berdasarkan suatu perjanjian, ya tentunya nggak boleh dong ada yang mengkhianati perjanjian. Ya, satu kelas nih kemudian melakukan suatu perjanjian untuk membentuk kelas 2C ini. 2C kan ya, apa 2E? 2E. Lalu kemudian ada yang salah satu atau salah dua atau salah tiga yang menyimpang, itu kan berarti berkhianat terhadap perjanjian, ya kan?
Suatu perjanjian memang apa ya, dengan nama lain adalah kontrak sosial. Kontrak sosial itu masyarakat melakukan kontrak. Kontrak kan bisa dibatalin kalau memang apa namanya, orang-orang yang membuat kontrak, membuat perjanjian itu bersatu dibatalkan. Tapi itu tentu misalnya Rara melakukan kontrak dengan seseorang, kan kamu terikat dengan kontrak itu, tidak boleh untuk membatalkan kontrak itu secara individu, secara sendiri. Karena apa? Fakta sun servanda, kalau mau kontrak itu adalah undang-undang bagi para pembuat. Kalaupun kamu batalin harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau mau dirubah isinya juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka teori perjanjian masyarakat membentuk negara atau teori kontrak sosial, kalau kontrak itu mau dibatalin ataupun mau dirubah ya harus persetujuan semua yang ada di negara ini, bukan hanya satu dua orang yang merubah. Seperti perjanjian biasa, nggak boleh salah satu pihak saja yang merubah, harus disepakati semua. Maka dalam negara juga begitu, nggak boleh salah satu atau salah dua pihak yang kemudian dengan apa, sewenang-wenang melakukan perubahan. Yang lain ngamuk nanti, merasa dirugikan. Artinya secara teoritis Indonesia bisa aja berubah Pancasila. Kenapa enggak? Asal semuanya sepakat gitu loh. Asal semuanya sepakat. Tapi kalau misalnya hanya dicetuskan oleh satu dua pihak lalu kemudian yang lain dipaksa, ya sama dengan perjanjian yang kamu buat secara individual. Kalau kamu bikin sendiri, yang lain kan melawan. Nggak mau, nggak nerima. Oh, dirubah seenaknya sendiri atau dibatalkan seenaknya sendiri. Berarti kan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Karena perikatan atau perjanjian adalah undang-undang bagi yang membuat. Gitu kan. Maka negara juga begitu. Teoritis bisa aja dirubah, kenapa enggak? Makanya kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nggak Pancasila diganti? Ya kenapa enggak? Boleh-boleh aja berdasarkan teori kontrak sosial, asal semua yang terikat dalam kontrak itu sepakat untuk berubah, ya boleh. Tapi kan susahnya kan nggak mungkin sepakat. Susah untuk mencapai kesepakatan. Makanya kemudian ada pihak yang memaksakan kehendak merubah sesuai dengan kemauannya sendiri. Tapi tentu pihak lainnya kagak mau menerima begitu aja. Nah, pastilah nanti akan terjadi keributan. Makanya kemudian sebaiknya ya kita mengingat kita ini adalah negara yang merupakan terbesar dari dunia maupun wilayah. Kenapa sih nggak mau maju, bolak-balik kita lagi itu lagi yang disebutin. Toh selama terjadinya apa berlakunya Pancasila, kan semua agama bisa tumbuh, nggak ada masalah. Saya nggak ada isu-isu yang suka membakar-bakar karuan. Wah, Islam tuh diintimidasi oleh pemerintah. Ya, yang mengintimidasi siapa sih? Kita nggak bebas ajan katanya, ajan akan dilarang. Emang sampai saat ini ajan dilarang? Siapa yang larang ajan? Yang diimbau oleh Kementerian Agama itu penggunaan toanya boyo ya dikira-kira gitu loh. Jangan semaunya, ya wajar lah. Ya kan, jangan saya wenang-wenang kita menggunakan toa pengeras suara itu anytime, anywhere. Janganlah, hormati juga orang lain. Misalnya nggak ada acara gitu ya, kan yang ajan itu fungsinya sebenarnya untuk apa, untuk ajan ya, toa itu untuk ajan. Ya, sebaiknya kalau yang lain hanya diikuti oleh satu dua tiga orang atau 10 orang, ya pakailah mic internal gitu supaya nggak ngeganggu orang lain yang pengen nonton TV, yang pengen ngobrol, yang pengen apa. Jadi mesti dengerin orang ceramah, kan hak dia mau dengerin atau enggak. Yang mau dengerin itulah yang harus dijelaskan ya, pakailah mic internal, sound internal aja di dalam aja. Kenapa semuanya harus dengerin? Kita ini kan karena itu tadi, itu karena merasa mental, merasa mayoritas, itulah kemudian kita memaksakan kehendak kita. Itu sebenarnya nggak boleh. Sama lah, Rara berjanji dengan teman-teman melakukan suatu kegiatan, lalu kemudian kamu ngambil inisiatif yang nggak bikin enak orang lain, kan yang lain jadi gedek. Ya kan? Nggak boleh seperti itu, saling menghormati. Ada yang bilang ajan dilarang lah, ulama ditangkapin. Ulama tangkapin ulama yang gimana dulu? Ulama yang biasa-biasa yang ditangkapin. Ulama yang teriak-teriak yang ngatain presiden goblok wajar ditangkap. Bukan karena dia menghina pejabat, tapi karena memang perbuatan seperti itu kan tidak menyenangkan orang lain. Mirta dikatain sama apa, Nasruddin dungu. Ya, Mirta bisa dong mengadu kepada polisi. Saya dikatain dungu.
Kan wajar orang yang merasa disakitin kemudian mengabulkan itu perbuatan tidak menyenangkan. Kalau kemudian si Miftah karena dia sama Ustaz ya, ngatain orang lain dulu terus kemudian pengikutnya bilang wah itu kriminalisasi Ustaz, padahal dia yang salah, dia ngatain orang lain dulu, gimana sih? Dia ngatain orang lain dulu ditangkap bilang kriminalisasi, orang lain jadi korban. Berarti kalau orang Ustaz tuh ngomong seenaknya boleh gitu? Ya nggak boleh lah, semuanya harus saling toleransi. Orang ditangkap kan karena kesalahannya sendiri. Ya, nyebarin hoax, nyebarin fitnah, nyebarin provokasi, nyebarin melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Oh ya, kita itu ya harus bercermin pada diri sendiri. Ini si Arinda tidur kali ini, ngumpet di balik gambarnya di sini dari tadi ngop-ngop nunggu saya. Keluar semua ada ya juga nih ngapain nih? Yang ada fotonya doang, tuh fotonya lagi ngaca lagi. Ya, jangan dandan dulu, ntar kalau kelar kalau dandan, mana sih? Gambarnya lagi ngaca lagi, tuh kan? Nah gitu, ayo. Saya suka bilang bahwa kuliah online sama dengan kuliah offline, offline sama online sama dengan offline. Memang kalau saya lagi ngomong di kelas kamu boleh pada belakang, ya. Pada belakang itu ngobrol sama temen ya enggak kan? Oke, kita teruskan. Jadi itu teori kekuasaan, teori apa sih? Perjanjian masyarakat, teori kontrak sosial. Ada juga teori kekuasaan terbentuknya negara. Menurut teori kekuasaan ini, terbentuknya suatu negara adalah karena adanya kekuasaan. Jadi suatu negara terbentuk karena ya katakanlah suatu negara yang kuat kemudian menjajah negara yang lemah, sehingga kemudian itu negara yang lemah itu menjadi bagian dari negara yang kuat. Contohnya dulu Indonesia kan menganeksasi Timor Leste, Timor Timur. Itu kan negara yang tadi dijajah oleh Portugis, lalu kemudian ditinggalkan begitu aja sama Portugis, lalu kemudian dianeksasi atau dimasukkan oleh Indonesia ke dalam wilayah Indonesia. Maka terbentuk negara Indonesia yang tadi cuma 20 menjadi 27 provinsi termasuk Timor Leste. Nah, kemudian pada tahun 98 kan kemudian mereka melakukan referendum, ditanya sama Pak Habibie sebagai presiden waktu itu, rakyat Timor Leste mau berdiri sendiri atau mau tetap gabung Indonesia? Ternyata mayoritas bilang berdiri sendiri. Ya udah terserah kata Habibie, berdirilah menjadi negara baru. Jadi terbentuknya suatu negara adalah karena adanya kekuasaan. Dan biasanya itu yang paling berkuasa yang saya sebutkan primus inter pares itu kan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang apa ya menguasai negara tersebut sehingga biasanya dia menjadi seorang raja. Menurut Karl Marx, negara timbul karena kekuasaan. Sebelum ada negara di dunia ini, ada terdapat masyarakat komunis purba, komunis purba. Buktinya pada masa itu belum dikenal hak milik pribadi. Ya, karena masyarakat pada waktu masih primitif, belum ada milik. Ya memang kagak ada milik, bukan ada hak pribadi. Ya, memang masih ini kan istilahnya makan ngambil di apa di kebun tinggal metik. Tentu belum ada negara. Nah, itu katanya belum ada hak milik pribadi. Semua alat produksi menjadi milik seluruh masyarakat, kata Karl Marx. Adanya hak milik pribadi memecah masyarakat menjadi dua kelas, yaitu kelas pemilik alat produksi dan kelas masyarakat yang bukan pemilik. Kelas borjuis dan kelas proletar, kelas bangsawan dan kelas rakyat jelata. Nah itu kalau menurut Karl Marx maka seharusnya ya, masyarakat itu tidak boleh berkelas. Maka jargon mereka kan masyarakat sama rasa, nggak boleh ada yang kaya, nggak boleh ada yang miskin, sama rata semua. Itu teorinya komunis. Makanya kemudian supaya terbentuk negara komunis ya harus dengan kekerasan, dengan kekuasaan. Nanti partai komunis yang berkuasa. Itu menurut Karl Marx. Makanya kemudian begitu terbentuk negara komunis kan pasti diktator. Ya, seperti Stalin, Lenin, Mao Zedong, apa yang di Korea Utara itu mulai dari Kim Il Sung ya mulai dari Kim Jong Un sekarang itu kan berkuasa semuanya dikuasai oleh negara, masyarakat tidak punya hak pribadi.
Tapi itu kan menentang kodrat ya. Di dunia kodratnya memang ada lah. Ada cewek jelek, ada cewek cakep gitu kan. Ada cewek pendek, ada cewek tinggi kan gitu kan. Ada cewek kurus, ada cewek gemuk kan gitu kan. Ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang malas, ada yang rajin, ada siang, ada malam, ada depan, ada belakang. Ya memang semuanya ber apa berkelas-kelas dalam arti memang udah suatu kenyataan. Ada kanan, ada kiri. Kan nggak mungkin masyarakat itu semuanya sama, kaya semua atau miskin semua, impossible. Udah pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Dimanapun juga bisa begitu. Di negara maju semua. Di negara komunis sekalipun sampai sekarang mau semuanya kaya. Ya enggak lah. Ada yang sangat kaya, berkuasa itu para pemimpin. Tetap ada yang miskin itu rakyatnya. Berarti kan nggak bisa juga dibentuk atau dibuktikan teori komunisme yang semuanya sama rata. Karena menentang kodrat. Ya. Kelas ini kan jadi menarik karena ada variasi. Ya, ada Rara, ada Widya, ada Dea Mega, ada Hana, cewek cowok. Kalau cowok semua sih malas ngajar kelas ini. Iyalah nggak ada ini kan nggak ada penilaiannya ya. Si Anas Rudin juga pasti bolos mulu kalau kelas ini cowok semua. Begitu juga dengan kalau cewek ini semua juga pasti kamu gak enak juga. Kan ada ceweknya malah jadi pasti jadi ya, hidup lah. Oke, jadi itu teori apa kekuasaan. Ya, teori kekuasaan itu antara lain oleh Karel Maksadi. Terus kemudian ada teori-teori lain yang setelah itu banyak lagi, tapi kita nggak usah membahas semuanya. Ya, jadi ada teori-teori yang membahas kemudian apa terbentuknya negara-negara modern. Intinya yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kuliah kali ini bahwa kita memiliki topik adalah pendidikan kewarganegaraan. Berarti setiap warga negara harus sadar bahwa negara kita ini adalah terbentuk secara berangsur-angsur, kemudian kita sama-sama terjajah ya, oleh bangsa asing, kita merasa senang bersama penanggungan, lalu kita membentuk suatu kesatuan, dan kita ada poin-poin perjanjian antar masyarakat yang membentuk kesatuan itu, yang harus kita pegang, yang harus kita hormati, kita jaga, kita pelihara supaya perjanjian itu langgeng dan membentuk Indonesia yang langgeng. Cuma kalau misalnya perjanjian itu dikhianati, perjanjian itu dilanggar, maka Indonesia bisa wassalam karena perjanjian dikhianati gitu loh. Tetapi yang ingin saya katakan dan ingin saya tegaskan bahwa perjanjian namanya perjanjian bisa dirombak, bisa dirubah, bisa dibatalkan dengan syarat semua pihak yang terlibat memang setuju. Jadi nggak boleh perubahan itu didasarkan pada kehendak satu dua orang atau dua kelompok, tidak boleh. Dan kalau semuanya bersepakat mengganti apa poin-poin perjanjian itu, ya siapa yang melarang? Terserah. Nggak ada yang melarang, boleh-boleh aja. Secara teoris boleh. Mau ganti apapun juga terserah sepanjang semuanya memang sepakat. Nah itulah apa yang namanya teori perjanjian ya, seperti itu. Ya, itu dalam ekonomi kayak dalam apapun hukum juga begitu. Yang namanya perjanjian itu adalah hukum bagi para pembuatnya. Artinya semua yang merasa melakukan perjanjian itu terikat dengan isi perjanjian. Tidak boleh melakukan pengkhianatan terhadap isi perjanjian. Tetapi sebaliknya ketika perjanjian itu mau dirubah, tetap boleh sepanjang itu disepakati oleh semua pihak dan tidak dipaksakan oleh satu dua kelompok yang ada di dalamnya. Karena yang lain pasti ribut, yang lain pasti nggak terima, apalagi dianggap sangat merugikan, ya pastilah mereka golkar. Jadi Indonesia yang sudah berdasarkan teori perjanjian, kemudian berdasarkan teori ketuhanan memang berangsur-angsur atas perjuangan, kemudian dirahmati Allah dari satu negara, lalu kemudian kita hianati, kita memaksakan kehendak kita, ya pastinya kita akan nggak heran nanti pada suatu saat Indonesia nggak ada lagi. Siapa yang jamin? Saya sering kali mengatakan begitu. Siapa yang menjamin Indonesia ini ada? Dulu Majapahit ada, sekarang nggak ada. Dulu namanya kerajaan-kerajaan Samudra Pasai kayak segala macam, semuanya dulu ada eksis. Tapi kemudian sekarang nggak ada. Tinggal sejarah. Jadi Indonesia juga begitu. Jadi kalau perjanjiannya itu kemudian dikhianati, kesepakatan dikhianati, atas berdasarkan kehendak satu dua pihak memaksakan kehendak pada orang lain, ya jangan salah kalau Indonesia nanti tinggal sejarah. Yang ada mungkin nanti ada negara ini negara itu kembali lagi pada masa sebelumnya.
penjajahan sebelum kemerdekaan balik lagi. Berarti kita bukan maju, malah mundur, stuck lagi. Bolak-balik ke sana lagi. Ya kapan Indonesia maju? Nah, tadi negara besar bisa aja negara kecil, nanti jadi negara negara Jawa, negara Sunda, negara Padang, ya, jadi kayak gitu. Gitu. Kalau udah pecah belah seperti itu kan jadi gampang dijajah, ya kan? Jadi gampang dikuasai orang lain lagi. Makanya supaya kita bersatu, kita teguh. Kalau bercerai ya hancur, gitu. Itu maksudnya kekuatan itu. Oke, saya kira hanya itu aja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tapi barangkali ada yang bertanyakan, silakan. Ada Ya, Bah. yang bertanyakan? Abah, aku masih ini untuk teori kenyataan ini kan kata Abah memenuhi persyaratan wilayah, masyarakat, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Jadi itu harus empat-empatnya terpenuhi nih, Bah. Kalau misalkan dari masyarakatnya selain dari empat ini berarti nggak bisa ya, Bah ya? Tidak dinyatakan sebagai satu negara yang utuh. Kayak saya sebutkan tadi, kayak Israel, kayak Taiwan. Masyarakatnya ada, wilayahnya ada, pemerintahannya ada, tapi pengakuan belum Nggak ada. ada. Ya, maka Israel kan terkatung-katung. Ada sebagian negara yang mengakui, ada sebagian negara yang tidak mengakui. Berarti kan dia secara utuh negara ya belum sempurna. Begitu juga Taiwan, dia wilayah ada, rakyat ada, pemerintahan ada, tapi tidak diakui oleh internasional karena Cina masih menganggap bahwa Taiwan itu adalah bagian dari negara mereka. Sehingga negara lain yang nggak mau pusing dan nggak mau cari gara-gara sama Cina, ya udah bukan mengirim duta besar, tapi hanya mengirim konsul jenderal saja, atau kantor dagang saja dalam masalah masalah ekonomi. Tapi dalam masalah diplomatik masih berhubungannya dengan energi gitu loh, ya. Ya. Jadi bukan ini, bukannya negaranya nggak ada, belum sempurna sebagai negara karena pengakuannya nggak ada. Atau juga ada negara yang mungkin ada wilayah, ada rakyatnya, tapi belum ini apa namanya, belum memiliki pemerintahan sendiri karena dikuasai oleh bangsa lain. Ya katakanlah seperti sekarang ini misalnya, walaupun Afghanistan itu ada Taliban, tapi kan Taliban juga masih dikuasai, disetir oleh apa negara lain. Begitu juga dengan Mesir sekarang ini masih dikuasai oleh Amerika. Jadi walaupun dia sebenarnya sudah memiliki pemerintahan, memiliki ya semuanya, pengakuan juga ada sebenarnya, tapi mereka masih dikuasai oleh negara lain, ya kan? Kalau Indonesia alhamdulillah semuanya memiliki, kita punya wilayah, punya rakyat, punya pemerintahan, punya pengakuan. Ya makanya jangan diacak-acak, jangan Tapi Bah, dialahkan lagi ya. misalkan gini nih, kan sekarang kayak ada kita ambil contoh ya, negara kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris kan dia punya wilayah kekuasaan dia Irlandia. Nah, itu kan Irlandia dianggap sebagai negara, Pak. Padahal kan dia wilayahnya bukan wilayah dia, tapi wilayah punya Inggris. Ya mungkin dia apa namanya, dari dulu Irlandia Utara itu masih selalu ingin apa merdeka sendiri, tapi sampai saat ini mereka Hmm. masih menjadi wilayah Inggris ya. Berarti secara rakyat mungkin ada, ya, terus kemudian secara wilayah ada, tapi secara pemerintahan mereka masih masuk ke dalam wilayah Inggris, dan kemudian Hmm. juga secara internasional belum diakui karena dia memang belum berdiri. Maka Irlandia Utara walaupun ada pemberontakan dari zaman dahulu sampai sekarang masih belum berhasil, mereka masih tetap berada di bawah apa Namun Inggris. kekuasaan Inggris. Nanti akan kita lihat lagi juga bentuk-bentuk negara pada kebanyakannya. Bahwa negara itu ada juga yang walaupun merdeka tapi kemudian tetap apa namanya membentuk suatu persemakmuran bersama. Ya, negara-negara bekas jajahan Inggris itu kan tetap bersatu. Tapi mereka Iya. negara-negara berdaulat. Cuman Hmm. hanya mereka membentuk satu persatuan saja. Kayak Amerika juga kan sebenarnya kan dia itu merupakan negara serikat. Hmm. Malaysia juga negara serikat kan. Ada kerajaan ini, ada kerajaan itu gitu kan. Ada negara bagian, makanya sebutannya jadi lain, ada negara bagian. Kalau kita kan negara kesatuan itu jadi republik, dan kemudian bukan sebagai negara itu yang berdiri sendiri, tapi apa? Sebagai provinsi. Kalau Amerika kan ada negara bagian Ohio, ada negara bagian New South Wales dan sebagainya ya.
Mereka pada dasarnya negara-negara. Begitu juga dengan Rusia, Federasi Rusia itu sebenarnya negara-negara. Cuman bersatu di bawah Federasi Rusia. Soviet dulu. Malaysia juga begitu. Banyak negara-negara yang sebenarnya negara-negara kita itu mereka bukan sesuatu negara kesatuan. Negara kesatuan, negara serikat. Indonesia bukan negara federal. Ya, provinsi-provinsi ada adalah bagian dari negara kesatuan, jadi bukan negara sendiri. Rara, yang lain ada? Bah. Yang lain ada? Bah. Kalau tidak ada, Arinda menanya? Enggak. Mau dong, Bah. Ya, silakan. Tadi kan ngomongin bahasa Jawa ya, Bah. Bahasa Jawa, berbahasa Jawa gitu. Nah, aku mau tanya apa sebabnya bahasa Indonesia berbahasa Jawa? Emang saya ngomong begitu. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa kan justru sudah ada sebelum ada Indonesia. Duluan mana? Suku bangsa Jawa, suku bangsa Jawa, suku bangsa Padang, suku bangsa Batak, suku bangsa Betawi, bangsa Sunda. Itu kan sebelum ada Indonesia juga masing-masing udah berbahasanya masing-masing. Cuman yang dijadikan bahasa persatuan bukan bahasa Jawa, meskipun orang Jawa jumlahnya mayoritas. Itu kan sementara sebenarnya bahasa Melayu itu kan adanya apa namanya di daerah-daerah seperti Riau, seperti Jambi itu banyak bahasa Melayu. Sebenarnya penggunanya sedikit kan, tapi kenapa malah jadikan dasar bagi bahasa Indonesia? Akar bahasa Indonesia kan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Ya karena apa? Ya karena bahasa Jawa itu alasannya memiliki struktur bertingkat. Jadi untuk suatu negara yang baru merdeka, ya tentunya kalau bertingkat-tingkat nggak enak. Masa ada leveling? Nah, harus sama, tidak ada level. Maka yang dipakai kemudian menjadi bahasa Indonesia bukanlah bahasa Jawa, walaupun suku bangsa Jawa adalah mayoritas, walaupun pengguna bahasa Jawa adalah mayoritas. Tapi yang dijadikan sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Melayu yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia yang sebetulnya jadi berbeda dengan Melayu aslinya. Indonesia kan asalnya akarnya Melayu tapi tidak seperti Melayu asli. Sekali demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.